Makoto bertemu dengan sang pahlawan Tomoki dan langsung menghajarnya sampai babak belur. Dan percayalah, adegan ini adalah harta karun sejati bagi siapa saja yang menantikan pembalasan yang adil dalam novel perjalanan rembulan menuju dunia baru. Seperti yang kita semua tahu dengan sangat baik, di dunia asalnya Tomoki hanyalah seorang pecundang biasa. Seorang anak sekolah yang sama sekali tidak tahu cara berkomunikasi dengan wanita dan selalu dirundung karena penampilannya. Namun begitu sang dewi memberinya status pahlawan, pemuda ini langsung kehilangan akal sehatnya. Dia mendapatkan berbagai kemampuan unik, dan yang paling utama adalah suara pesona. Dengan kekuatan ini, dia menundukkan seluruh kerajaan dan membangun haremnya sendiri. Sayangnya, Tomoki melupakan satu hal sederhana, sihir pesonanya tidak mempan pada semua orang. Ketika dia berhadapan dengan Tomoe, kemampuan yang dia banggakan itu ternyata hanya sampah yang tidak berguna karena Tomoe bisa melihat menembus trik semacam itu. Terlebih lagi, jika dia bukan pahlawan resmi, Tomoe pasti sudah menghabisinya di tempat. Namun, dia hanya memberikan peringatan keras, meninggalkan Tomoki dan seluruh pengikutnya dalam keadaan sangat terkejut. Tapi pemuda ini jelas tidak mengerti isyarat. Setelah kemenangan mutlak atas Sophia, Makoto mengantarkan naga-naga agung yang terkurung dalam telur kembali ke rumah mereka. Dan entah bagaimana, saat berkunjung ke kekaisaran, dia bertemu dengan Tomoki. Tomoki segera menyadari bahwa Makoto adalah orang Jepang, dan meminta untuk berbicara berdua saja dengannya di dalam ruangan. Selanjutnya, kegilaan yang sesungguhnya dimulai. Tomoki menggunakan kemampuan untuk menilai kekuatan, melihat bahwa Makoto hanya berada di tingkat pertama. Dan kesimpulan apa yang diambil oleh si jenius ini? Tentu saja, dia menyimpulkan bahwa Makoto hanyalah orang beruntung yang mendapatkan berkah dari Dewi dan mampu menjinakkan naga. Dengan sikap yang sangat tidak sopan, Tomoki langsung menawarkan kesepakatan kepada Makoto, menyerahkan Tomoe, wanita milik Makoto, sebagai ganti dari beberapa puluh gadis tingkat tinggi dari haremnya. Bayangkan saja keangkuhan ini. Makoto sampai kehilangan kata-kata karena omong kosong itu dan hanya diam. Sementara itu, Tomoki menyeringai sombong, mulai memamerkan gadis-gadisnya dan menyatakan bahwa dia siap menawarkan apa saja demi Tomoe. Namun begitu Makoto dengan tegas menolak, orang yang disebut pahlawan ini langsung beralih ke ancaman terbuka. Kamu tidak menerima kekuatan besar apapun dari Dewi. Kamu sendiri juga tidak sekuat itu. Pria itu dan dinding kekuatan itu memang cukup kuat, tapi mereka tidak ada di sini sekarang. Lily sudah pergi menemui mereka. Aku cukup memahami kemampuanmu. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Apakah kamu tidak bisa mengangguk sebelum dihajar? Apakah kamu bodoh? Tempat ini juga kedap suara dengan sangat baik. Kedap suara, katamu? Bagus sekali. Makoto mendengarkan ocehan itu dalam diam, lalu memperkuat sendiri kedap suara di ruangan tersebut dengan sihirnya. Hanya untuk memastikan. Pada saat yang sama, dia langsung mementalkan serangan para pengawal, menidurkan semua orang yang hadir, dan tinggal berdua saja dengan Tomoki. Setelah menyingkirkan meja ke samping, Makoto mulai mendekat. Beberapa langkah, cengkeraman kuat pada pelipis, dan wajah sang pahlawan membentur lantai dengan keras. Makoto segera mengangkat kakinya dan melayangkan tendangan sangat kuat tepat di kepala, hingga Tomoki terpental dan menghancurkan dinding. Namun di luar, sunyi senyap. Kedap suaranya memang bagus, bukankah dia sendiri yang menyombongkannya? Makoto perlahan memperpendek jarak dengan lawannya yang telah jatuh. Mendengar cicit ketakutan dari Tomoki, Makoto berhenti sejenak. Pisau-pisau lempar melayang ke arahnya. Tampaknya pisau-pisau itu istimewa. Saat menabrak pelindung sihir Makoto, mereka bersinar terang dan meledak. Namun Misumi sama sekali tidak peduli. Dia terus melangkah maju. Dalam kepanikan,
Tomoki merapalkan mantra ke arahnya, ledakan. Tepat mengenai pelindung. Namun untuk membuat Makoto setidaknya menghindar, pahlawan ini membutuhkan kekuatan tempur setingkat Sophia. Dan bagi Tomoki, itu masih sangat jauh dari jangkauannya. Makoto mengabaikan begitu saja semua serangan. Dia mengangkat tubuh Tomoki ke udara menggunakan kekuatan sihir dan menatap matanya yang penuh dengan kebencian tak berdaya. Orang ini memperlakukan Tomoe seperti barang, layaknya sebuah komoditas. Baiklah, saatnya membayar hutang. Makoto memojokkannya ke dinding dan mulai memukulinya secara metodis tanpa berpikir. Pukulan demi pukulan, tinju demi tinju, dia melayangkannya secara otomatis, benar-benar kehilangan hitungan. Dia menahan setiap upaya Tomoki untuk mempertahankan diri, dan setiap kali Tomoki mencoba membuka mulut, sebuah pukulan telak langsung mendarat di sana. Apakah Makoto merasa lebih lega? Tidak. Kelegaan hanya datang dari pukulan-pukulan pertama, sedangkan semua yang terjadi setelahnya tidak lagi membantu meredakan badai di dalam dirinya. Namun demikian, Makoto terus menghancurkannya. Bukan karena sadisme atau kesenangan, melainkan demi satu tujuan yang jelas. Menanamkan pelajaran ini ke dalam pikiran Tomoki melalui rasa sakit fisik. Membuatnya takut bahkan untuk memikirkan Tomoe sampai ke tingkat yang paling dalam, hingga lututnya gemetar. Setelah beberapa saat, dia akhirnya melepaskan Tomoki, yang secara fisik sudah tidak bisa lagi merangkai kata. Sambil menghempaskan tubuhnya yang meringkuk, Makoto berkata dengan dingin, "Untung saja aku lemah, bukan? Karena kamu hanya mendapatkan bagian ini saja." Makoto mencengkeram kepalanya dengan kedua tangan, mengangkatnya, dan berbicara tepat di depan wajahnya. "Jadi, kali ini giliranmu yang diam, Tomoki?" "Hei, bukankah kamu seorang pahlawan? Bagaimana kalau memiliki harga diri yang lebih besar, bahkan setelah dihajar? Penampilanmu ini lucu sekali, melihatmu tampak seperti orang yang dirundung." Setelah itu, Makoto menyeretnya ke sofa dengan satu tangan dan mengaktifkan sihir penyembuh. "Aku sudah menyembuhkanmu dengan benar. Jadi seharusnya tidak ada hambatan untuk perangmu melawan ras iblis." Dia mengatakan ini sambil tersenyum, menatap langsung ke mata Tomoki, mata yang tidak lagi memiliki sisa kemauan sedikitpun. Ego sang pahlawan telah hancur selamanya. "Baiklah, sekarang aku akan pergi. Seperti yang kamu lihat, aku punya urusan lain di sini, di Kekaisaran." Begitulah cara Makoto menempatkan orang-orang sombong yang bertingkah berlebihan pada tempatnya. Dan untuk mengetahui lebih banyak tentang para karakter dan latar belakang mendalam dari perjalanan rembulan, pastikan untuk menonton video kami lainnya di saluran ini. Selamat menonton dan sampai jumpa lagi.